A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita ini dalam bidang studi usul fikih pertama, dan kita masuk pada sesi yang keenam. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para maksumin, salamullah alaihim ajmain. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada sesi yang keenam ini, kita akan menjelaskan atau menguraikan pembahasan tentang syuhrat atau masyhur atau popularitas lah istilahnya. Juga selanjutnya dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan syuhrat pada pembahasan atau dalam kajian usul fikih ini, yaitu tentang definisinya, juga jenis-jenis daripada syuhrat ini, yang kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang membahas tentang kehujahan atau yang mendasari tentang kehujahan daripada syuhrat ini, tentang validitas, tentang kemuktabaran daripada syuhrat ini untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menetapkan atau mengeluarkan keputusan, atau dengan istilah lainnya memfatwakan sesuatu itu berdasarkan kaidah syuhrat ini. Nah, terkait dengan syuhrat, tentu terlebih dahulu yang perlu kita jelaskan adalah mengenai pengertian daripada syuhrat ini sendiri. Syuhrat adalah yang merupakan sebuah istilah di dalam ilmu usul fikih yang berarti masif, yang berarti masifnya suatu fatwa atau banyaknya perawi hadis dalam sumber-sumber hadis dan fikih. Nah, syuhrat ini dianggap sebagai salah satu cara untuk apa? Untuk menemukan perkataan ataupun pandangan daripada Imam Maksum alaihi salam, untuk menemukan, untuk mengetahui perkataan, ucapan daripada maksum, pada Imam Maksum. Dan syuhrat ini juga tentunya terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam, di mana masing-masing daripada syuhrat itu ya memiliki pendapat yang berbeda tentang kehujahannya. Ketika kita nanti akan menjelaskan pembagian daripada syuhrat itu sendiri, maka dari segi kehujahan, dari segi validitasnya,
yang untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai landasan untuk mengeluarkan fatwa, itu juga berbeda-beda. Ya, apakah syuhrat yang semacam ini itu bisa dijadikan sebagai hujah, syuhrat berikutnya apakah bisa, dan seterusnya berdasarkan jenis-jenis daripada syuhrat itu. Nah, para fuqaha atau para ahli hukum syar'i yang menerima syuhrat itu memiliki validitas, memiliki kemuktabaran, ya tentu karena dianggap muktabar maka ya digunakan untuk apa? Untuk nantinya mengeluarkan fatwa berdasarkan syuhrat itu, menyimpulkan sebuah hukum syar'i, hukum fikih berdasarkan syuhrat itu. Nah, syuhrat yang berarti penyebaran luas itu, prevalensi dan penyebaran luas, adalah istilah dalam ilmu usul fikih. Prevalensi dan popularitas ini ya terkadang terdapat dalam penyampaian, di dalam penyampaian. Apa yang disampaikan itu betul-betul populer, betul-betul syuhrat. Nah, ini terkadang terdapat dalam penyampaian tadi, atau misalnya terdapat di dalam penukilan sebuah riwayat. Jadi penukilan riwayat itu sampai pada derajat syuhrat, artinya begitu populer penukilan tersebut. Dan terkadang dalam fatwa, jadi syuhrat itu terkadang juga dalam kaitannya dengan fatwa para fuqaha, sehingga dalam masalah hukum fikih. Nah, secara umum seperti halnya dengan ijma, syuhrat itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan syuhrat muhaqqaq, ada yang disebut dengan syuhrat manqul. Apa itu syuhrat muhaqqaq? Yang dimaksud dengan syuhrat muhaqqaq adalah yang diperoleh oleh faqih itu sendiri, yang didapatkan, diperoleh dan ditemukan oleh si faqih itu sendiri secara langsung. Sementara syuhrat manqul itu adalah sebab kebalikan daripada syuhrat muhaqqaq, di mana syuhrat manqul itu tidak diperoleh oleh faqih itu sendiri, tetapi hanya dilaporkan, diinformasikan, disampaikan kepadanya bahwa ada fatwa atau riwayat khusus yang cukup populer di antara para fuqaha dan ulama hadis. Jadi ini secara umum ada syuhrat muhaqqaq, ada syuhrat manqul. Nah, klasifikasi ataupun pembagian jenis-jenis syuhrat itu yang paling terkenal, yang paling populer kalau kita misalnya mau melihat dan membuka lembaran-lembaran daripada kitab-kitab suci usul fikih, maka kita akan menemukan beberapa jenis atau pengklasifikasian daripada syuhrat itu berdasarkan apa? Keterkaitannya.
di mana berdasarkan hal tersebut syuhrat itu dibagi menjadi ada syuhrat riwayat atau riwai, syuhratur riwai, ada syuhrat amali, dan ada syuhrat fatwa atau syuhrat fatwai kalau kita mau dalam bahasa Arabnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita coba uraikan berkaitan dengan pembagian ini berdasarkan kategori ini, yaitu ada syuhrat dari sisi periwayatan, riwayat, ada syuhrat dari segi amali, tindakan praktis, ada syuhrat yang sifatnya fatwa. Nah, jenis yang pertama daripada syuhrat itu adalah syuhrat riwayat atau syuhrat riwai. Apa yang dimaksud dengan syuhrat riwai ini atau riwayat ini? Dikatakan bahwa syuhrat riwayat ini berarti transmisi atau penukilan hadis, ya, penukilan hadis oleh sejumlah besar perawi. Nah, jadi ada penukilan, anggaplah sebuah hadis, ya, sebuah hadis dinukil oleh sejumlah besar perawi, baik perawi itu baik para fuqaha telah mengeluarkan fatwa berdasarkan hadis tersebut ataukah tidak. Yang jelas bahwa penukilan hadis tersebut itu dilakukan oleh sejumlah besar perawi. Tergantung apakah seorang fuqaha mendasarkan fatwanya itu dengan hadis tersebut ataukah tidak, itu di luar hal tersebut. Yang jelas syuhrat riwai itu penukilan sebuah riwayat oleh sejumlah perawi. Itu yang pertama, syuhrat riwai. Yang kedua adalah tentang syuhrat amali atau istilah lainnya adalah syuhrat fatwai. Nah, apa yang dimaksud dengan syuhrat fatwai ini atau syuhrat amali ini? Yang dimaksud adalah bahwa ia berarti suatu riwayat, ya, suatu riwayat telah digunakan oleh sejumlah besar fuqaha di dalam menyimpulkan suatu keputusan hukum atau hukum fikih. Jadi ada sebuah riwayat itu digunakan oleh sejumlah besar fuqaha di dalam memberikan fatwanya. Nah, itu. Dengan kata lain, jika misalnya para fuqaha masyhur ini terkenal, bukan ijma para fuqaha, ya, dalam kapasitas mengeluarkan fatwa atau memilih pendapat mereka tentang suatu masalah hukum, mereka itu menyandarkan pada suatu riwayat, dan berdasarkan riwayat itu mereka mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan berdasarkan kandungan daripada riwayat itu. Nah, fatwa tersebut akan berarti syuhrat amali atau syuhrat fatwa dari riwayat tersebut. Nah, itu.
Nah, tentu terdapat perbedaan pendapat mengenai kemuktabaran daripada syuhrat amali atau syuhrat fatwa ini. Yang pertama, sebagian seperti misalnya Syahid Awal, Muhakkik Khansari, nah, mereka ini meyakini bahwa syuhrat amali ini atau syuhrat fatwa ini baik di kalangan ulama terdahulu, mutakaddimin, maupun ulama belakangan, mutaakhirin, itu mereka anggap sebagai hujjah. Jadi berdasarkan syuhrat fatwai ini atau syuhrat amali ini, itu adalah hujjah. Yang kedua, ulama usul fikih yang populer seperti misalnya Syekh Ansari, pengarang kitab Rasail atau Faraidul Usul, juga Akhun Al-Khurasani, penulis kitab Kifayatul Usul, dan Syekh Muzaffar juga termasuk salah satu ulama usul fikih yang menulis kitab Usul Al-Fikih, meyakini bahwa syuhrat amali itu sama sekali bukan hujjah. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum fikih. Dan yang ketiga, sebagian meyakini kemuktabaran syuhrat amali atau syuhrat fatwai ulama terdahulu. Jadi syuhrat fatwa, syuhrat amali yang ada pada ulama-ulama mutakaddimin itu dianggap sebagai hujjah. Sementara kalau syuhrat amali itu adalah syuhrat amali di kalangan ulama-ulama mutaakhirin atau yang datang belakangan, itu tidak dianggap sebagai hujjah. Nah, mereka yang jadi kelompok yang menganggap bahwa syuhrat amali ini sebagai mutlak hujjah itu telah mengemukakan beberapa dalil, di mana diantaranya adalah yang pertama dalil zan atau dugaan yang timbul dari syuhrat amali itu dianggapnya jauh lebih kuat daripada zan yang timbul dan lahir dari khabar wahid. Kalau kita mengatakan bahwa khabar wahid itu adalah hujjah, maka secara prioritas syuhrat amali itu adalah juga hujjah. Lantaran apa? Lantaran syuhrat amali ini atau syuhrat fatwa ini dianggap lebih kuat dibanding apa? Dibanding khabar wahid. Dibanding zan yang timbul. Kedua-duanya adalah zan, ya. Kedua-duanya adalah dugaan itu. Tapi penyingkapannya itu di dalam kaitannya dengan hukum waqi itu lebih kuat syuhrat amali dibanding khabar wahid. Itu yang menjadi dalil mengapa syuhrat amali itu lebih bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, jika kita menganggap bukti validitas khabar wahid saja didasarkan pada bina'ul uqala, yaitu cara berpikir kaum intelek, maka hal ini juga berlaku pada syuhrat amali atau syuhrat fatwai. Nah, itu.
Nah, itu yang menjadi dalil tentang kehujahan daripada syuhrat amali ini. Ini yang berkaitan dengan syuhrat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini itu bisa dipahami. Demikian untuk sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.